Jadi setiap kita itu usaha, fokuslah dengan kualitas barang kita sendiri. Jangan berhubungan dengan kualitas kawan. Jangan saling menyinggung. Jangan saling menjatuhkan juga ya Pak ya. Hai sahabat sukses beternak, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan bahan baku pakan. Kita tahu bahwa dunia peternakan dan perikanan itu tidak lepas dari pakan. Nah, kita akan membahas ini dengan beliau, salah satu supplier bahan baku pakan. Beliau ini tinggalnya di kabupaten ya, bukan di kota besar, tetapi beliau ini rezekinya rezeki kota. Seperti apa keterangan dari beliau? Yuk kita ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat bos. Alhamdulillah. Pak, boleh dikenalin ke teman-teman sukses beternak, nama lengkap Bapak? Nama saya Faisal Habib. Faisal Habib. Desa Tambah Luhur, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Oke. Usahanya dan bagaimana perjalanan kisah dari beliau sampai dengan sukses ini, boleh kita ngobrol-ngobrol? Siap. Iya. Silakan Pak. Oke. Yuk. Pak, saya lihat ini gedung baru. Ini dibangun kapan nih Pak? Kurang lebihnya sekitaran 5-4 bulan bos. 5-4 bulan. Tadinya kan di rumah utama sana ya? Betul. Oke. Sekarang usaha Bapak ini di bidang apa sih bahan bakunya? Dari SBM itu kan dari bungkil kedelai. Bungkil kedelai. Sama samponen Pak. Oh, saponin ya? Ya, intinya untuk perikanan. Ya. Jadi bungkil teh itu ya? Nah, betul. Itu fungsinya untuk apa Pak? Kalau samponen itu untuk mematikan ikan waktu air mau masuk ke tambak, kita samponen dulu untuk mematikan ikan-ikan tersebut supaya tidak mengganggu budidaya udang nanti ya. Tersebut. Oh, jadi sekarang banyak pemasaran Bapak itu ke daerah ini ya, apa namanya, perikanan ya? Perikanan. Oh, di daerah mana tuh Pak? Daerah Berantasena, di Pasena, sama Wahyuni Mandira. Oke, jadi daerah timuran sana lah ya. Ya. Sebelum kita lebih jauh nih Pak, bisa diceritakan nggak perjalanan Bapak usaha sampai dengan sebesar ini, awalnya gimana? Oh, itu kita awalnya itu ya namanya kita usaha jatuh bangun. Jadi awal kita itu hidupnya itu di desa itu di pertanian. Kita ikut tim panen pertanian, kayak kalau bahasa Jawanya pakai kleser. Ya. Kita jual apa, kita kerja panen, naik nurunin padi, pasir. Lama-kelamaan alhamdulillah ada rekan kita, kawan-kawan yang kemungkinan masih percaya dengan saya waktu dulu ketemu. Jadi beliau mengasih jalan ke perikanan. Oh, jadi nggak langsung besar seperti ini ya Pak ya? Enggak, jatuh bangun bos. Jatuh bangun juga? Jatuh bangun kita itu. Pak, usaha untuk ke penyedia bahan baku ini dimulai dari tahun berapa kira-kira? Sekitaran tahun 2020-an lah. Oh, dari 2020-an. Sekitaran itu. Nyampe sekarang alhamdulillah masih jalan, masih dipercaya sama rekan-rekan bisnis yang dan tentunya semakin besar ya Pak ya. Alhamdulillah. Itu teman-teman. Di situ. Makanya untuk bagi anak-anak kaum muda, janganlah gampang putus asa, jangan sering menyerah. Seperti itu. Itu semua itu pasti ada jalannya. Yang penting satu, kejujuran. Iya. Pakai. Pak, hal yang paling Bapak inget dari masa-masa sulit dulu apa sih kira-kira? Kalau waktu itu sih pernah sih bos ya, kita itu untuk ngasih sehari-hari untuk menghasilkan uang aja kita susah. Jadi kita kesana kesini, jadi ikut kuliah harian lah bahasanya. Kita sehari dapat cuman 15.000, 20.000 kita jalani. Lama-lama alhamdulillah berkat kita
bersabar lah, sama motivasi lah intinya kan. Iya. Kita harus motivasi, jangan gampang menyerah. Apapun kalau kita niat kita itu semangat, insya Allah untuk kedepannya kita sukses. Iya, iya, iya. Di situ. Masa Bapak juga ikut nguli juga? Kayaknya potongannya enggak ini. Dulu masih muda, Bos. Oh gitu ya. Dulu Iya, masih iya. muda, badan kita kecil. Oh gitu. Sekarang geraknya agak terbatas ya, karena faktor usia, Bos. faktor usia. Karena Iya, iya, faktor iya. usia. Jadi itulah untuk para kaum muda itu janganlah mudah putus asa. Jadi kita harus terus, kita harus semangat, kita harus bahasanya kita harus bisa. Dia Iya, bisa, iya, kita harus bisa. Bapak punya statement begitu kan karena memang dulu sudah pernah mengalami tingkat kesulitan yang sedemikian pedihnya lah dalam tanda Pedih, kutip Bos. ya. Kayak bahasanya panen itu kita mungkin sehari cuma dapat 15.000. Itu dari sawah orang atau sawah Bapak sendiri? Oh, itu dari sawah orang. Dari sawah orang. Kita kerja sama orang. Terus kita nurun pasir itu cuma dapat 7.500. Dari mana itu Pak? Maksudnya dari truk atau Iya, dari... kita naikin truk, terus kita nurunin. Iya, 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 Situ iya. sehari 7.500. Cuman kita nggak putus asa. Insya Allah dengan ke apa itu ya? Bahasanya semangat lah. Jangan putus asa intinya. Iya. Kalau kita itu pasti bisa kalau dengan kegigihan lah bahasanya. Oke. Nah, teman-teman sukses beternak yang masih muda-muda nih Pak, hal yang menyemangati Bapak itu apa kira-kira? Yang pertama keluarga, Pak. Oh, keluarga. Dari keluarga. Jadi kalau yang belum berkeluarga sebaiknya berkeluarga. Yang belum keluarga itu harusnya kita ngelihat motivasi itu dari kita harus ketemu dengan para pengusaha, kita bertemu lah bahasanya. Oke, kita lihat, kita apa itu bahasanya sekolah dengan orang-orang kayak bidang bisnis. Kalau kita mau ke bisnis kita lihat misalnya apa perikanan, peternakan kan di situ. Jadi kita kalau misalnya kita larinya ke perikanan, kita belajarlah di situ. Jadi bergaul lah Pak ya. Kita ambil, kita korek ilmu dia, Pak. Disitulah. Tapi itu ada peribahasa Cina juga Pak yang mengatakan jangan ngopi dengan orang senasib ya, Pak. Apakah itu benar Pak? Luar biasa Pak. Untuk sampai dengan hari ini apa yang sudah menjadi pencapaian terbesar di hidup Bapak? Ya kalau tercapainya sih ya alhamdulillah sekarang itu kita udah dipercaya dengan para broker-broker lah intinya, pengusaha, bahwa produk kita itu emang layak untuk dipasarkan. Oke. Jadi kata kuncinya pencapaian terbesar itu dipercaya itu tadi ya Pak ya? Betul. Nah untuk mencapai dipercaya itu tadi loh Pak, itu kan juga perlu perjuangan juga ya Pak ya? Itu susah. Nah seperti apa tahap-tahap yang mesti dilalui Pak? Ya kita kalau bahasa itu satu Bos, bahasa kita itu kita harus gimana ya, intinya kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif. Terutama kita itu harus jujur lah intinya. Kita jujur dengan sesuai dengan apa kemampuan kita. Di situ. Kalau kemampuan kita emangnya di bidang itu, kita insya Allah dengan kejujuran itu kita dipercaya dengan orang. Jadi kata kuncinya satu, jujur ya Pak. Jujur di situ. Karena orang nggak baik aja itu juga nggak mau dengan orang yang nggak jujur ya Pak ya. Apalagi kita orang baik ya. Gitu ya, di situ. Kalau orang itu sekali dikecewakan seumur hidup dia itu tidak bisa melupakan dengan penipuan tersebut. Luar biasa teman-teman. Satu hal Pak, saat ini penjualan Bapak dalam apa namanya jual SBM itu sudah berapa banyak sih Pak untuk masuk ke apa namanya tambak-tambak di sana? Ya relatif ya, tinggal tergantung waktu pas pemakaian budidayanya itu banyak, itu mungkin kita omset kita naik. Kalau pas waktu pemakaian kita itu kurang, kita juga menurun. Jadi untuk per bulan kita nggak bisa memastikan sekian ratus ton. Cuman kita usahakan semaksimal mungkin di situ. Tapi sekarang sudah ratusan ton ya Pak ya? Alhamdulillah. Di angka berapa kira-kira? 500 atau 900?
itu rahasia lah. Oh gitu. Itu rahasia kita, Bos. Jadi mohon maaf, bukannya kita Iya. bahasanya menutupin lah ya, bukan. Siap. Intinya itu apa pribadi saya lah Iya, di situ. iya. Jadi Tapi yang jelas omsetnya sudah banyak lah, Pak, ya. alhamdulillah setiap tahun ke tahun kita meningkat. Ya, Pak, ini kan baru-baru ini kan ada isu tentang pencemaran radioaktif ya. Ya. Kita tahu bahwa di daerah Cikande sana kan udang itu sempat di ban atau dilarang untuk ekspor ke luar negeri, tapi hari ini sudah mulai buka lagi ya. Nah, ini apakah berdampak pengaruh ke omset penjualan SBM Bapak? Pasti ya. pasti karena petambak itu dia nggak mau rugi, jadi dengan pakan yang seadanya dia, karena dengan harga tersebut dia nggak pakai pakan-pakan yang harga tertinggi, terutama pakai bahan-bahan yang tradisional seperti kayak apa yang pokoknya intinya budget dia itu nominalnya harus di bawah tersebut, nilai supaya krus dia itu bisa dapat hasil HPP yang murah, tentunya di gitu ya. situ. Untuk nyikapin itu tadi ya, isu apa namanya pencemaran radioaktif tadi ya. Oh, itu berpengaruh banget ya Pak ya. Berpengaruh, Pak. Itu kalau di usaha Bapak sekarang penurunan omset Bapak sampai berapa persen sih? Ya kalau sebenarnya sih nggak banyak sih, karena kita bukan cuma satu titik, satu daerah. Jadi kita itu mungkin turun mungkin nggak banyak, sekitaran 20%, 10%. Iya. Mungkin maksimal di 25% lah dari omset yang rata-rata. Alhamdulillah. Pak, kabarnya Bapak juga masuk SBM ini ke teman-teman ternak sapi juga ya Pak ya? Betul. Lebih banyak mana antara masuk ke apa namanya pertambakan, budidaya udang atau ke sapi Pak? Banyak di udang. Oh, banyak di udang. Banyak di udang. Gitu. Karena di Indonesia itu mayoritas itu rata-rata ekspornya itu udang. Di situ. Iya. Cuman ya nggak kalah sih, sapi juga masih tetap pakai, Pak. Cuman kita lebih besar di udang. Tapi penjualan untuk ke ternak sapi atau ternak yang lain hanya di seputaran Lampung Timur sini aja atau gimana Pak? Lampung Timur, Lampung Tengah. Lampung Tengah juga. Iya. Jadi bagi teman-teman sukses beternak ya yang di seputaran Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Unit 2, Mesuji dan sebagainya, ya kan? Kalau misalkan kepengen cari bahan baku baik itu SBM ataupun saponin ya, T-Seed Mill, itu bisa menghubungi beliau ini. Pak Faisal, nanti nomor HP Bapak nanti saya cantumkan di deskripsi juga ya. Siap. Kalau misalkan ada teman-teman yang nyari bisa langsung kontak Bapak ya. Siap. Oke. Satu hal Pak, apa planning Bapak di tahun 2026 besok? Ini kan udah mau pergantian tahun nih. Gitu. Ya kalau planning saya kalau bisa untuk tahun ke depan lebih maju lagi lah. Lebih maju lagi. Saya lebih banyak lagi daripada tahun yang 2025. Oke, tentunya juga dunia perudangan, dunia peternakan sapi dan lain sebagainya mungkin mengalami pergerakan maju sehingga kita juga ikut maju juga kan gitu seperti itu Pak. Betul. Karena ini kan mata rantainya kan. Betul. Tinggal tergantung di budidaya udang. Oke. Di cuaca kan kita mainnya kan. Oh iya. Jadi kalau emangnya untuk tahun 2026 itu bagus, momennya untuk budidaya, kita pastikan omset kita naik. Ada rencana nggak Bapak ngembangin bahan baku yang lain, misalkan apa tepung ikan atau MBM atau yang lain gitu? Tergantung permintaan. Kalau ada permintaan yang konsumen kita, customer kita ada yang minta, tetap kita mainkan. Oh ya. Sejauh ini Pak, bagaimana kondisi di lapangan Pak? Mengingat yang jual SBM ini kan bukan hanya Pak Faisal aja kan, tapi juga ada teman-teman yang lain ya. Ini seperti apa? Apakah juga persaingannya cukup sengit atau biasa-biasa aja gitu? Masing-masing punya pangsa pasar sendiri-sendiri gitu. Kalau bagi saya itu tinggal tergantung di kita, pelayanan dengan konsumen. Intinya. Jadi kawan itu semua jadi saudara bahasanya. Jadi setiap kita itu usaha
fokuslah dengan kualitas barang kita sendiri. Jangan berhubungan dengan kualitas kawan. Jangan saling menyinggung. Jangan saling menjatuhkan juga ya Pak ya. Kita fokus saja ke depan. Jadi kalau emang barang kita bagus, bilang dengan produk kita aja sendiri. Jangan menyangkut dengan barang kawan. Oh, itulah kenapa teman-teman sukses beternak harus beli di Pak Faisal, itu alasannya ya Pak ya? Ya, betul. Oke, terima kasih. Pak, terakhir nih, apa kira-kira kata-kata motivasi Bapak untuk teman-teman sukses beternak, terutama yang masih muda-muda yang ya dia kepengen mencari usaha apa kira-kira yang cocok gitu. Berikan motivasi Pak. Oke, untuk ya kaum pemuda yang untuk penerus pemuda yang nanti itu, kalau bisa janganlah menyerah. Carilah motivasi, carilah pergaulan yang pasti. Jangan nyampe kita salah jalan. Nah, jadi kita harus bisa ke teman-teman yang positif, kita berteman, dan yang itu yang kita bisa jalanin, yang positif yang kita bisa masuk untuk masa depan. Ya, yang positif kita jaga kejujuran. Di situ Pak. Ya, jadi satu kata itu Pak ya, pesan dari Bapak ya, kejujuran. Betul, itu tadi. Kejujuran itu kunci untuk sukses kita Pak. Terima kasih banyak, luar biasa banget. Jadi itu yang menjadi obrolan penting kita hari ini, satu kata dari Pak Faisal, yaitu kejujuran. Pak, terima kasih banyak atas obrolannya ini Pak ya. Mudah-mudahan ke depan Bapak lebih sukses lagi. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sampai jumpa teman-teman.